dengan tema itu Saya lupa. dengan tema pengaruh net profit margin dan ROA terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan dan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Perkenalkan, nama saya Melisa Masyatianini dengan NIM 63220821 sebagai pemateri dan moderator. Dan saya Nima Desiana dengan NIM 63220414 sebagai pemateri. Dan saya Ursula Faiza dengan NIM 63220430. Saya Jaswati dengan NIM 63220855 sebagai pemateri. Ini ada bab 1 pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan oleh Putri Mayang Delviana. Pada sektor keuangan atau sektor keuangan pertumbuhan laba pada sektor keuangan yang dapat dampak memiliki arti yang lebih luas dan mengendali perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini tidak hanya berorientasi pada profitabilitas semata tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai penggerak utama dalam aktivitas pembiayaan dan investasi. Demikian keuangan perusahaan sektor keuangan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pertumbuhan laba pada perusahaan sektor keuangan menjadi indikator yang sangat krusial untuk dievaluasi secara jelas. Dalam proses pasar modal Indonesia, perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan layanan keuangan, baik dalam bentuk pengembangan, asuransi, pembiayaan maupun jasa keuangan dan lainnya. Dan kinerja dan keberlanjutan pertumbuhan laba dari perusahaan ini menjadi salah satu fokus utama bagi investor dalam menilai prospek investasi dan risiko keuangan jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang dalam terhadap faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba tersebut. Salah satu pendekatan yang wajib digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah melalui analisa rasio keuangan khusus rasio profitabilitas. Dua rasio yang paling sering digunakan dalam hal ini adalah net profit margin atau disebut NPM dan return on asset (ROA). NPM menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh perusahaan pada setiap dia penjualan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengendalikan biaya dan pengeluaran terhadap untuk menghasilkan keuangan. Semakin tinggi NPM maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penjualan. Sementara itu, ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA untuk menghasilkan laba dan memberikan indikasi seberapa optimal aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu mendatangkan keuntungan. Rasio ini menjadi penting karena menggambarkan produktivitas dan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersebut. Baik NPM maupun NPM memiliki potensi besar dalam menjelaskan variasi pertumbuhan laba antar perusahaan, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Kedua ini tidak hanya menjadi tolak ukur internal efisiensi operasional, tetapi juga menjadi sinyal eksternal bagi investor dan analis dalam menilai prospek pertumbuhan perusahaan dalam kondisi pasar yang berubah. Penilaian terhadap rasio ini menjadi semakin penting untuk memastikan ketahanan dan prospek keberlanjutan perusahaan sektor keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan resiko aset terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
perhitungan dalam undang-undang tersebut diharapkan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan laba sektor keuangan serta memberikan wawasan bagi pengambil keputusan dalam menentukan hal strategi bisnis ke depan. Rumusan masalah yang pertama, apakah net profit margin berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdapat di bursa efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2023. Apakah yang kedua, apakah risiko aset berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek pada periode 2020 sampai 2023. Dan ketiga, apakah net profit margin dan risiko aset dalam stimulan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2023. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan pengaruh net profit margin dalam terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh untuk aset secara finansial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dan ketiga, menganalisis pengaruh net profit margin dan risiko aset secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2023. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis sebagai kontribusi dalam mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengaruh rasio probabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor keuangan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan, mempengaruhi investor dalam memahami keputusan investasi serta memberikan masukan bagi regulator dalam memantau stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia. Dua lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2023. Lingkup penelitian dibatasi pada analisis pengaruh dua rasio, yaitu net profit margin dan risiko aset terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan data laba keuangan tahunan yang telah dipublikasikan secara melalui sistem penulisan. Sistem penulisan yang total disusun sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dua lingkup penelitian, dan sistem penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini memuat teori-teori yang relevan dilakukan sebagai landasan penelitian terhadap kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Dan selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel, serta teknik analisis. Terima kasih Kumayan. Dan selanjutnya bab 2 tentang tinjauan pustaka, deskriptif konseptual. Buat cek 1 net profit margin akan dijelaskan oleh Tias Wasi. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang tinjauan pustaka. Deskripsi konseptual yang pertama adalah net profit margin.
Rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkan, itulah yang disebut dengan net profit margin. NPM atau net profit margin dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengubah penjualannya menjadi laba. Semisal, perusahaan menghasilkan 100 yang dihasilkan perusahaan lewat penjualan. Berapa rupiah yang benar-benar dapat disimpan sebagai laba bersih setelah dipotong dengan semua biaya, mulai dari biaya produksi, biaya gaji, pajak, sampai dengan listrik. Dalam NPM ada 3 jenis utama yang harus dianalisis terlebih dahulu, yaitu gross profit margin, kedua adalah operating profit margin, dan ketiga net profit margin. Kemudian pada bagian ROA atau return on assets. ROA adalah indikator pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dibanding total asetnya. Berikut ini merupakan pendapat menurut para ahli. Saya akan menjelaskan salah satu pendapat menurut ahli menurut Bambang Rianto, bahwa return on asset adalah kemampuan dana perusahaan dari investasi dalam nilai aktiva sehingga bisa mendapatkan laba bersih setelah dikurangi pajak. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ROA adalah indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dengan membandingkan berdasarkan total aset keseluruhan. Seperti kita tahu bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Kemudian cara mencari return on asset yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk poin berikutnya yaitu pertumbuhan laba. Berikut adalah pendapat menurut para ahli. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu menurut Apionta dan Kasmawati, pengertian pertumbuhan laba adalah sebagai berikut. Pertumbuhan laba menunjukkan persentase kenaikan laba yang dapat dihasilkan perusahaan dalam bentuk laba bersih. Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun yang dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan untuk menghitung laba di masa yang akan datang dengan menggunakan laba di periode sebelumnya. Next. Dari beberapa pengertian laba di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba adalah suatu kemampuan yang menunjukkan perkembangan laba yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat kenaikan atau penurunan laba yang terjadi pada periode waktu tertentu. Menurut Jumpingan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba, yaitu pertama, ada perubahan volume produksi atau penjualan, kedua, perubahan harga jual, ketiga, ada perubahan biaya. Menurut Ankoro menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama, besarnya perusahaan, kedua, umur perusahaan, tiga, tingkat leverage, empat, tingkat penjualan, dan terakhir pertumbuhan laba di masa lalu. Berikutnya adalah rumus untuk mencari laba. Caranya itu pertumbuhan laba yaitu pertumbuhan laba periode sekarang dikurangi dengan periode sebelumnya dibagi dengan laba periode sebelumnya. Berikut adalah penelitian relevan. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang relevan yang telah diteliti berfungsi sebagai acuan. Berikut adalah penelitian yang relevan yang telah kami cantumkan. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta gambaran konseptual, penulis ingin mempertimbangkan lebih lanjut mengenai variabel independennya, yaitu net profit margin sebagai X1, ROA sebagai X2, dan pertumbuhan laba sebagai Y sebagai variabel dependennya. Diagram yang dapat mempresentasikan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut. Bisa kita lihat pada keterangan. H1 yaitu NPM terhadap pertumbuhan laba, H2 return on asset terhadap pertumbuhan laba, dan H3 NPM atau net profit margin dan ROA terhadap pertumbuhan laba. Oke, kemudian hipotesisnya. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara
Hingga sementara dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan acuan pada data awal yang diperoleh, kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitiannya. Berikut adalah hipotesis yang telah kita buat. Itu saya sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang 3.1 desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan analisis statistik dan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada penggunaan analisis statistik, pengukuran yang objektif, penggunaan data terstandar untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena. Analisis profitabilitas ROA dua ada populasi dan sampel. 3.2.1 Populasi menurut Sugiono 2017 adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya manusia tetapi juga objek dan benda-benda yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah ada pada objek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi pada penelitian ini yaitu perbankan pada BI tahun 2021 tahun 2023. 3.2 Sampel menurut Sugiono 2016 sampel ialah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono, sampel ialah bagian dari populasi menjadi sumber data dalam penelitian di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiono ialah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Metode purposive sampling digunakan pada penelitian ini. Purposive sampling yaitu teknik sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang pemilihan sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan merupakan bank yang terdaftar di BI secara konsistensi selama tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan atau audit secara lengkap selama tahun 2020 sampai tahun 2023. Data keuangan perusahaan yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses NPM, ROA, dan laba bersih. Ada BBCA dan BBRI. Ada BMRI dan BBNI dan BNGA. 3.3 Definisi operasional variabel. Variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu net profit margin dan ROA. 1. Net profit margin. Net profit margin penting bagi perusahaan bagi menjadi indikator atau utama kinerja keuangan dan profitabilitasnya. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah semua biaya termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak yang dipotong dari pendapatan. Berikut rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Return on asset atau ROA atau tingkat pengembalian aset adalah salah satu rasio keuangan yang sangat penting bagi perusahaan dari pihak terkait seperti investor dan analisis. ROA mengukur seberapa efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset, baik aset yang didanai atau utang maupun ekuitas, untuk menghasilkan laba bersih. Berikut rumus dari ROA. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Variabel dependen atau variabel terkait menurut Sugiono adalah variabel yang dipengaruhi oleh akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini dikenal dengan sebagai variabel output, kriteria dan konsekuensi
Dalam penelitian ini menjadi variabel dependen, yaitu meningkatkan laba. Yang pertama, peningkatan laba. Peningkatan laba adalah salah satu tujuan utama dari indikator terkait dari kesehatan serta keberhasilan sebuah perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak uang dari operasi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Rumus dari peningkatan laba persen sama dengan laba periode saat ini dikurangi dengan laba periode sebelumnya dibagi dengan laba periode sebelumnya dikali 100%. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh Nur Faiza. 3.4 yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dalam hubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan. Penulis ini mengumpulkan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengandalkan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, dan literatur. Catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan. Yang kedua ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif yang melibatkan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, karya, monumental, atau bahkan catatan digital. Penelitian mempelajari dari data perusahaan melalui studi pustaka, studi dokumentasi, terutama pada analisis kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang konsisten terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Kemudian ada 3.5 teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan skala data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk meneliti pengaruh terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel independen lebih dari satu. Data yang didapatkan berupa data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen yaitu net profit margin atau disebut NPM dan return of asset atau disebut ROA terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan laba. Kemudian ada uji kualitas data. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang didapatkan berupa data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang perhitungannya menggunakan metode statistik. Urutan pengujiannya adalah yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu analisis statistik deskriptif merupakan tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dengan penelitian ini. Dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengumpulan nilai minimal dan maksimal serta standar defisi semua variabel tersebut. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterogeneititas.
pertama uji normalitas. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal yang akan mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dengan model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Kemudian, normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan normal probability plot membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dapat dikatakan distribusi secara normal jika plotting data residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik dilakukan dengan melihat hasil one sample plot. Jika di atas tingkat signifikan 0,05 maka menunjukkan pola distribusi normal. Yang kedua ada multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, maka model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0 menurut Ghazali. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation faktor dengan persamaan pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang ketiga ada uji heteroscedasticity bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika varian ini residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedasticitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasticitas. Metode regresi yang baik adalah homoskedasticitas atau tidak terjadi heteroskedasticitas. Dan penelitian ini diuji dengan melihat scatter plot. Dalam analisis uji heteroskedasticitas adalah sebagai berikut. 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik membantu pola tertentu yang teratur bergelombang melebar kemudian menyempit, maka ada indikasi setelah terjadi heteroskedasticitas. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada teknik pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu periode T1. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada saat data tutup waktu time series untuk
ada tidaknya autokorelasi yang dilakukan dengan metode Dubrin-Watson dengan kriteria tersebut. Metode regresi yang baiknya adalah tidak terjadi autokorelasi karena autokorelasi ini dapat mengganggu satu model dan menyebabkan kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq